Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barefillah dimanapun berada, berharap kebaikan, kesehatan, keberkahan senantiasa berakrab dia bersama kita. Di malam hari ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita sedang melihat seperti apa pertanyaan yang mungkin bisa mewakili dari pertanyaan ini semua gitu, yaitu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana Ustadz Irfan, bagaimana saya harus bersikap atau kami harus bersikap terhadap isu Palestina yang berkembang belakangan ini? Yang kedua, dan bagaimana saya itu ingin munasoroh dengan isu Palestina, seperti apa dan harus kemana? Oke. Baik, Barefillah. Pertama, seperti apa kita bangsa Indonesia harus menyikapi isu Palestina yang berkembang? Yang pertama, kita harus memahami isu Palestina. Artinya kita lihat sejarah Palestina, kemudian ilmu tentang Palestina dalam Al-Quran, dalam Sunnah Nabi, kemudian dalam sejarah tentunya, dan juga kapan adanya sejarah negara Israel dan apa bedanya antara Israel sama Zionis. Itu pun harus kita pahami. Kemudian ada istilah nama Israel, ada Zionis, dan ada Yahudi. Ini komponen yang harus kita pahami sebelumnya, biar kita tidak gagal paham. Apalagi perkembangan di Indonesia banyak sekali yang pro dan kontra. Artinya kalau dari saya pribadi, Palestina itu dengan kita atau tanpa kita sekalipun, kemerdekaannya telah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kemerdekaan Palestina itu sebuah keniscayaan dan pasti terjadi. Dan pertanyaannya untuk kita mau ambil bagian di kemerdekaan yang sudah pasti tersebut atau tidak? Itu kurang lebih. Dan kita harus bersikap pertama memahami isu Palestina secara utuh. Baik itu apa itu Hamas, apa itu Fatah, dan seperti apa Gaza. Kita cari referensi tentang Gaza. Gaza itu tempat di mana lahirnya Imam Asy-Syafi'i yang mazhabnya kita anut saat ini, mazhab fikihnya. Di Gaza juga tinggal sekian orang. Di Gaza juga ada tembok yang begitu panjang, kurang lebih ada 720 km yang mengelilingi kota Gaza, dan tinggi tembok tersebut ada informasi menyampaikan tingginya 12 meter. Di sebagian tempat mengatakan tingginya ada yang sampai 10 meter dan dalamnya 10 sampai 8 meter. Dan di sebagian tempat itu dikasih jeruji besi dan lain sebagainya. Artinya kita harus memahami Gaza secara utuh, Hamas secara utuh, kemudian apa itu Israel, apa itu Zionis, apa itu Yahudi, sehingga kita paham dengan utuh. Yang kedua, kita doakan. Pertama, mendoakan Palestina dan mendoakan Islam di Indonesia secara umum, khususnya Indonesia, khususnya Palestina, umumnya umat muslimin di belahan dunia manapun, agar Allah menolong dan membimbingnya. Kemudian yang berikutnya, mendoakan apa? Mendoakan dengan cara di kunut nazilah, di sepertiga malam kita, di sujud-sujud panjang kita. Kenapa? Ada di situ doa yang mencakup daripada muslimin dan muslimat fi kulli makan wa fi kulli zaman. Yang ketiga, berdonasi tadi. Untuk donasi Palestina, insya Allah
selama lembaga di Indonesia itu jelas legal standingnya, jelas pelaporannya, jelas audit dan lain sebagainya, insya Allah kita amanahkan kepada mereka. Tapi dalam hal ini saya pribadi tidak mengajak untuk berdonasi ke lembaga A, lembaga B, karena saya pribadi saat ini tidak bersama lembaga manapun. Tapi ini sebuah kepedulian, banyaknya pertanyaan dan pernyataan kemana kita harus berdonasi. Pertama, memahamkan diri kita tentang isu Palestina secara utuh. Yang kedua, kita mendoakan mereka yang di sana dan mendoakan kita juga yang ada di Indonesia di setiap kunjungan najilah kita. Yang ketiga, berdonasi. Berdonasi itu minimal dengan share materi tentang Palestina, kemudian nge-like juga, komentar juga. Minimal kita berdonasi kuota misalkan untuk mengcounter bagaimana Palestina, bagaimana keadaan di sana. Tapi sekali lagi kita harus pandai-pandai memilah dan memilih berita-berita yang datang kepada kita yang ada di HP kita. Yang ketiga tadi tentang munasoroh. Lakukan donasi dan percayakan selama lembaga itu ada legal standingnya dari Kemenkumham, ada izin dan lain sebagainya, insya Allah donasi aman. Sekali lagi, Palestina bukan sebuah negara yang lemah. Ya, ada mengatakan ada tokoh mengatakan kenapa tidak pindah aja dari Palestina. Kesimpulannya adalah kalau kita tinggal di sebuah komplek, kemudian kita bisa tidur nyenyak, tidur nyaman gara-gara ada satpam yang jaga di komplek tersebut. Sejatinya menjaga keamanan kewajiban kita juga sebetulnya. Tapi kan kita sudah bayar kepada Pak Satpam, sehingga Satpam yang menjaga kita dan dia tidak tidur. Ini pun sama. Kewajiban kita menjaga Masjidil Aqsa, sebagaimana Rasul sabdakan 3 masjid yang harus kita kunjungi, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, itu harus kita jaga. Tapi karena kita jauh di Indonesia, bolehlah kita mewakilkan kepada masyarakat Palestina. Itu mungkin untuk video yang singkat ini, bagaimana kita harus bersikap terhadap isu-isu Palestina. Terima kasih. Nanti insya Allah ada pertanyaan yang muncul kembali, kita akan bahas insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.